Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Agung Al-Amin Nurul Amanah dengan nomor induk mahasiswa 211F10168. Kali ini saya akan melanjutkan UAS tentang masalah anak sosial, yaitu tentang anak PSK, korban trafficking dan kekerasan seks. Yaitu yang pertama tentang pengertian anak PSK, korban trafficking dan kekerasan seks. PSK, pekerja seks komersial, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita agar mendapat imbalan uang dengan cara menjual diri untuk memenuhi kepuasan seseorang secara seksual. Sementara yang dimaksud dengan anak PSK merupakan seseorang anak masih di bawah umur tapi rela menjadi PSK karena suatu hal yang mendorong dirinya menjadi seorang PSK. Orang yang diperdagangkan korban trafficking adalah seseorang yang direktur dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan sebagaimana disebutkan dalam definisi trafficking pada manusia termasuk anak, baik anak tersebut mengizinkan atau tidak. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak perempuan di bawah umur yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Trafficking ialah salah satu bentuk masalah sosial yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap kondisi psikologi korban trafficking. Karena kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan produksi seseorang dalam bilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Yang berikutnya, faktor penyebab anak PSK, korban trafficking dan kekerasan seks. Penyebab anak PSK terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor kemiskinan, pendidikan yang rendah, faktor lingkungan, kebutuhan manusia akan pemenuhan. Faktor biologis atau kebutuhan seks. Penyebab korban trafficking yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, kemiskinan keluarga, pengetahuan yang rendah tentang trafficking, hilangnya fungsi keluarga, kualitas sumber daya manusia yang rendah hingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maraknya fenomena pernikahan dini, kenakalan remaja, dan faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi masyarakat yang menyebabkan masyarakat sangat beresiko. Faktor penyebab kekerasan seksual antara lain yaitu riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban kurang hingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya, dan cara berpakaiannya korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Selain itu, teknologi dan narkoba sebagai pemicu tambahan seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Karakteristik dari anak PSK korban trafficking dan kekerasan seks, yaitu karakteristik dari anak PSK sering aneh-aneh dan strantik untuk menarik perhatian kaum pria, bersifat sangat mobil, kerap berpindah dari tempat kota yang satu ke tempat kota yang lain.
berasal dari kelas rendah dan menengah, kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. Pakaiannya sangat menyolok, menggunakan teknik-teknik seksual yang mekanistis, cepat, tidak hadir secara psikis, absent minded, tanpa emosi atau afeksi. Dan biasanya mereka memakai nama samaran yang sering berganti nama. Karakteristik dari trafficking ialah yaitu adanya rekrutmen, bujuk rayu, ganti rugi, penipuan, nikah palsu, sadomerit, pemalsuan identitas, adanya gerak pindah, adanya serah terima, jeratan lilitan hutang, pengekangan kebebasan atau penyekapan, penindasan, intimidasi, ancaman kekerasan, dan pemerasan fisik seks. Karakteristik kekerasan seks yaitu perkosaan, intimidasi seksual, pemaksaan kehamilan untuk mendapatkan anak laki-laki, pemaksaan penggunaan alat-alat kontrol reproduksi. Yaitu kesimpulannya, anak PSK korban trafficking dan kekerasan seksual termasuk masalah sosial yang banyak menimpa anak-anak karena rendahnya pendidikan, kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat, dan faktor ekonomi yang memprihatinkan sehingga cenderung mengarah ke masalah tersebut. Sedangkan untuk karakteristik itu sendiri tergantung dari kondisi serta lingkungan. Pentingnya peran pemerintah dalam pemerataan pendidikan, pemenuhan hak-hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak, memberikan perlindungan terhadap anak-anak, cara memperketat hukum bagi yang melanggarnya, serta diperlukannya peran aktif keluarga dalam memberikan kesan baik terhadap anak. Yaitu kembali lagi ke penyebab anak PSK sendiri terdiri dari beberapa faktor. Faktor penyebab anak PSK korban trafficking dan kekerasan seks, yaitu penyebab anak PSK terdiri dari beberapa faktor. Kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor berikut. Yang pertama, faktor ekonomi. Mengapa anak tersebut terjerat dalam pekerjaan PSK yang dialami dengan faktor ekonomi? Faktor ekonomi terdiri dari dua strata, yaitu strata rendah dan strata tinggi. Apa yang dimaksud dengan strata rendah dan tinggi? Strata tinggi yaitu bagian ekonominya yang sangat tinggi dan mampu dalam segala apapun. Dan strata rendah itu bagian golongan-golongan orang yang kemiskinan dan banyak kebutuhan dalam sehari-hari. Maka anak tersebut menjerumus dan memilih cara yang instan untuk mencukupi perekonomiannya. Yaitu yang kedua, ada faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan tersebut ialah faktor yang susah untuk satu, mencakup ekonomi, yang kedua mencakup sandang pangan. Sama yang seperti di awal kalau tentang ekonomi, dan melainkan dominan ke sandang pangan atau perubahan hidupnya sendiri yang sangat sulit untuk berkembang dan sangat buntu. Contoh, orang kalau tidak punya jalan lain, memilih jalan instan, pasti dia memilih jalan yang instan. Mungkin anak tersebut sudah putus asa dalam hidupnya dan memilih jalan
pekerjaan yang instan, yaitu PSK. Yang ketiga, yaitu pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah menyebabkan anak yang kurangnya pendidikan sehingga memengaruhi pengetahuannya, yaitu dia tidak bisa membedakan antara baik dan benar, sehingga dia terjerumus ke dalam kegelapan seksual, yaitu PSK. Dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Mengapa disebut faktor lingkungan? Dan faktor lingkungan adalah bagaimana cara kita bersikap ataupun meniru tata laku lingkungan sekitar kita. Dan karena faktor lingkungan yang ada di anak tersebut, yaitu mencontohkan tentang perilaku-perilaku yang negatif, maka dari itu anak tersebut terjerumus ke lingkungan tersebut yang bersifat negatif, seperti pergaulan bebas dan tempat-tempat terdekat mereka yang kurang baik. Yang kelima, yaitu kebutuhan manusia akan pemenuhan. Contoh, kebutuhan manusia akan pemenuhan, yaitu contohnya kemauan mereka sendiri, seperti dia ingin membeli ini itu, tidak punya uang, dan mereka rela menjual dirinya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Contoh, kemauan mereka besar dan dia tidak memiliki uang, dan mereka pun sungkan ataupun malu meminta kepada orang tuanya, dan mereka berani melakukan seperti itu karena ingin mencapai apa yang dia inginkan. Dan kebutuhan manusia akan pemenuhan tersebut, mereka terkadang dan anak yang tergolong dalam hal tersebut, yaitu terkadang dia tidak membutuhkan uangnya, melainkan kepuasan dalam dirinya. Dan yang terakhir, faktor biologis kebutuhan seks. Yang terakhir selanjutnya yaitu faktor biologis atau kebutuhan seks. Mereka itu bukan dari faktor apapun, melainkan dia memang suka pekerjaan tersebut dan gampang untuk meraih kebutuhannya. Contoh, dia menginginkan apapun dengan cara bekerja seperti itu, dan mereka sangat suka pekerjaan tersebut, dan anak tersebut juga menikmatinya, dan mereka itu sangat menikmati pekerjaannya. Biasanya seseorang yang membeli anak PSK itu karena kurangnya pemenuhan kebutuhannya sendiri. Jadi anak tersebut memasuki pekerjaan tersebut. Sekian dari video saya. Kalau ada salah kata maupun yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.